panoramanya. Pantai berpasir putih yang diapit bukit-bukit hijau bagaikan lukisan alam yang terbentang tanpa batas. Saat terjadi tsunami, gelombang laut raksasa telah mengakhiri riwayat kota Lokna. Seluruh bangunan rata dengan tanah dan memusnahkan kehidupan yang ada di kota ini. Gelombang tsunami telah memindahkan kapal-kapal ini ke darat dan merubah pabrik semen menjadi rongsokan besi yang rapuh. 2 tahun berlalu. Masyarakat Lokna yang tersisa kini berusaha bangkit dari kehancuran. Potensi keindahan yang dimiliki Lokna ternyata mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung. Umumnya mereka datang untuk sekedar berenang dan bersantai di pinggir pantai. Sebagian kecil berselancar di tengah gulungan ombak. Tidak banyak yang tahu bahwa ombak di pantai Lokna memiliki karakteristik yang unik. Para peselancar memungkinkan memilih ombak yang bisa pecah di kiri atau di kanan. Selain itu, saat seluruh pantai di belahan selatan Khatulistiwa tidak bisa dipakai karena angin barat, pantai di Lokna yang berada di utara Khatulistiwa justru menawarkan ombak yang ideal bagi peselancar. Selain itu, pantai Lokna dekat dengan Banda Aceh, sehingga wisatawan tidak memerlukan biaya transportasi yang besar untuk berselancar. Gulungan ombak yang besar memicu adrenalin saya untuk segera berselancar. Meskipun masih pemula, saya ingin bergabung bersama mereka menikmati gulungan ombak. Tapi sebelumnya, saya akan menemui salah satu pionir selancar di Indonesia. Halo, Arya. Silakan duduk. Terima kasih. Akhirnya ketemu juga saya sama Mas Arya. Mas Arya ini adalah wisatawan surfing yang bukan berasal dari Aceh. Ya kan Mas ya? Iya. Saya dulu tinggal di Jakarta terus pindah ke Bali. Oh gitu. Pertama kali ke Aceh itu kira-kira seminggu setelah tsunami, dan itu baru pertama kali dan baru di kesempatan itu saya baru tahu bahwa di Aceh itu ternyata ada ombak yang bagus untuk surfing, dan terutama di Lokna ini. Kebetulan kan saya ketemu teman-teman ini kan, mereka nih surfer Aceh nih, Jul nih, Denny. Mereka nih surfer Aceh yang udah surfing ya, dari tahun 90-an ya. Dan kata mereka habis karena tsunami, letak ombaknya jadi semakin menjauh dari pinggir pantai karena emang pantai yang terkikis, jadi bukan karang yang menjauh, tapi kesannya sekarang lebih jauh karena pantainya jadi tergeser, jadi ada daratan yang menghilang. Kesempatannya untuk ya mungkin gitu ya, Lokna menjadi tempat perlombaan surfing itu mungkin nggak Mas? Jadi surfer asing di sini itu udah datang ke sini sebelum tsunami, jadi dari masa konflik dulu di Aceh dulu mereka tuh udah datang, dan itu kan sebenarnya mereka jadi, dan sekarang setelah ada tsunami terus ada perdamaian, mestinya kan kalau dulu masih ada konflik kayak mereka udah berani datang, mestinya sekarang lebih banyak, mesti idealnya. Nah, mestinya itu kita harus bisa mempromosikan bahwa Aceh tuh, karena saya aja orang Indonesia baru tahu gitu kalau di Aceh tuh sangat bagus dan udah ada surfer lokalnya. Kayaknya sayang banget kalau udah ketemu sama Mas Aryanya, saya tuh harus melihat Mas Arya beraksi dong. Nggak tahu. Gak janji juga nih, ntar kita lihat dulu nih karena ombaknya kecil karena lagi surut. Mudah-mudahan ntar kalau airnya pasang ombaknya membesar, jadi kita akan main juga. Terus kalau kamu mau ikutan, kamu bisa sih. Iya, aku mau dari deket. Iya, kamu bisa sih ntar ke tengah pakai papan biar lebih deket. Moga-moga aja ada ombak ya. Untuk menuju lokasi yang ideal, saya harus berenang sambil mengayuh papan selancar ini. Lumayan berat, tapi menyenangkan. Yang paling mengasihkan dari berselancar adalah saat kita berdiri di papan selancar sambil meniti ombak yang bergulung-gulung seolah datang mengejar kita. Terbersit kesedihan di dalam hati ketika melihat sahabat-sahabat baru saya yang sedang asik berselancar. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak kehilangan keluarga atau kerabat tercinta akibat bencana tsunami. Bencana telah berlalu. Kini mereka mencoba bangkit dari keterpurukan, berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Bersahabat dengan buih ombak, mereka
memajukan dan mengenalkan Lokna melalui pariwisata.